Emas tidak berjalan sendiri. Ia mengikuti jalan yang dibentuk bumi. Pernahkah Anda berdiri di depan tebing batu, melihat retakan panjang di permukaannya, lalu bertanya, apakah di balik retakan ini ada emas? Atau menemukan urat kuarsa yang memotong batuan, dan langsung berpikir, jangan-jangan ini jalur emas? Pertanyaan seperti inilah yang membedakan orang yang sekadar mencari batu dengan seorang pemburu. Emas yang mulai memahami geologi. Emas tidak muncul begitu saja. Jauh di dalam bumi, tekanan dan panas bekerja selama jutaan tahun. Batuan terlipat, retak, patah, bergeser, dan berubah. Fluida panas bergerak melalui celah-celah batuan. Dalam kondisi tertentu, fluida tersebut dapat membawa unsur logam dan kemudian mengendapkannya ketika kondisi lingkungan berubah. Disinilah sesar, lipatan, dan rekahan menjadi sangat menarik. Bayangkan bumi seperti sebuah bangunan raksasa yang terus mengalami tekanan. Ada bagian yang melengkung, ada bagian yang patah dan bergeser, ada bagian yang retak dan membuka jalan. Dan dari struktur-struktur inilah kita dapat membaca sejarah perjalanan, fluida dan mineralisasi. Tetapi hati-hati, sesar bukan berarti emas, rekahan bukan berarti emas, lipatan bukan berarti emas, urat kuarsa pun bukan otomatis berarti emas. Lalu apa yang sebenarnya harus dicari? Jawabannya adalah hubungan di antara semuanya. Apakah ada zona sesar? Apakah batuan mengalami breksiasi? Apakah rekahannya saling terhubung? Apakah terdapat urat kuarsa? Apakah ada alterasi? Apakah terdapat mineral sulfida? Apa jenis batuan di sekitarnya? Dan yang paling penting, apakah semua petunjuk tersebut membentuk sebuah sistem geologi yang masuk akal untuk terjadinya mineralisasi emas? Disinilah kita mulai memasuki cara berpikir seorang pemburu emas yang sesungguhnya. Bukan lagi sekadar cari batu yang berkilau, tetapi baca struktur bumi. Pahami jalur fluida, kenali batuan, temukan pola mineralisasi, kemudian buktikan dengan data. Karena mungkin saja retakan yang selama ini Anda anggap biasa sebenarnya sedang menceritakan perjalanan panjang emas di dalam bumi. Dan mungkin juga sebuah urat kuarsa yang terlihat sederhana sedang menjadi salah satu potongan puzzle dari sistem mineralisasi yang jauh lebih besar. Namun hanya orang yang memahami geologi yang mampu membaca petunjuk tersebut dengan benar. Pemburu emas menggunakan mata untuk melihat batu. Ahli geologi menggunakan struktur untuk membaca sejarah bumi. Mari kita belajar memahami sesar, lipatan, dan rekahan, bukan untuk menjamin bahwa kita akan menemukan emas, tetapi untuk mengetahui di mana dan mengapa sebuah lingkungan geologi dapat menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena sebelum menemukan emas di dalam batu, kita harus terlebih dahulu memahami cerita bumi yang membentuk batu tersebut. Insya Allah, dari sinilah mata seorang pemburu emas mulai berubah menjadi mata seorang pembaca bumi.